Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Denisha Bramasta dari Teknik Elektro. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang laporan hasil kerja praktik saya di PT Energi Indonesia Berkarya atau Suntera dengan judul Instalasi PLTS on Grid pada Rumah Pelanggan. Ya, latar belakangnya pada saat ini listrik merupakan energi yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Oleh karena itu, untuk mencukupi energi listrik, manusia membangkitkan listrik dengan dengan berbagai pembangkit listrik seperti pembangkit listrik tenaga air, tenaga uap, dan pembangkit listrik tenaga surya. Namun, sebagian besar pembangkitan listrik, terutama di Indonesia saat ini, masih menggunakan sumber daya fosil seperti di pembangkit listrik tenaga uap yang masih menggunakan batu bara untuk menghasilkan uapnya. Masalahnya adalah sumber daya fosil ini memberikan masalah baru bagi masalah lingkungan karena dari mulai proses pertambangan energi fosilnya sampai dengan pembangkitan energi listriknya akan menghasilkan berbagai pencemaran baik di darat, laut maupun udara. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan pada pembangkit listrik dari energi fosil menjadi energi terbarukan. Karena energi fosil pada akhirnya juga akan habis, sehingga kita memerlukan energi baru terbarukan yang tidak cuma akan berlaku jangka panjang, tapi juga bersih dan ramah lingkungan. Contohnya adalah seperti energi surya. Saat ini di Indonesia eh, matahari hampir bersinar sepanjang tahun, sehingga sangat sayang sekali jika tidak digunakan untuk pembangkitan listrik. Tujuan dari kerja praktik ini sendiri, tujuan umumnya adalah untuk memenuhi persyaratan akademis sarjana S1 Teknik Elektro yang telah ditetapkan Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Yang kedua, mendapatkan pengalaman bekerja secara langsung di industri yang berhubungan dengan mata kuliah yang sudah dipelajari di Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Tujuan khususnya yaitu untuk mengetahui komponen-komponen dari pembangkit listrik tenaga surya yang digunakan pada rumah tangga dan mengetahui cara instalasi pembangkit listrik tenaga surya pada rumah tangga. Waktu dan lokasi dari pelaksanaan kerja praktik yaitu dari tanggal 24 Mei hingga 18 Juni 2021 bertempat di Cohive Equity Tower, lantai 8 Sudirman, Central Business District Lot 9, yaitu di Jalan Jenderal Sudirman, di Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Pusat. Batasan masalah dari laporan ini yaitu adalah membahas prinsip kerja pembangkit listrik tenaga surya, membahas komponen-komponen pada sistem pembangkit listrik tenaga surya on-grid untuk pemakaian listrik rumah tangga, dan membahas langkah-langkah instalasi pembangkit listrik tenaga surya pada rumah tangga. Nah, profil perusahaan dari PT Energi Indonesia Berkarya itu dimulai dari PT Surya Utama Nuansa atau Sun Energi, yang merupakan salah satu pengembang proyek sistem tenaga surya terbesar di Indonesia yang berdiri sejak tahun 2016. Karena proyek PT Surya Utama Nuansa semakin banyak dan semakin meningkat, maka dibentuklah anak perusahaan yaitu PT Energi Indonesia Berkarya dengan merek Suntera yang berfokus pada instalasi sistem tenaga surya pada daerah perumahan atau residensial. Sehingga mulai dari konsep, konstruksi, proses registrasi dan perizinan ke PLN-nya, hingga metode pembayaran yang fleksibel diurus oleh PT Energi Indonesia Berkarya, sehingga Suntera juga berupaya untuk mewujudkan listrik hemat dan ramah lingkungan untuk Indonesia. Berlanjut ke dasar teorinya. Nah, di sini kita akan pertama membahas pembangkit listrik tenaga surya atau yang biasa disingkat dengan PLTS. PLTS adalah suatu sistem pembangkit listrik yang menghasilkan listrik arus arah atau direct current atau biasa disingkat juga dengan DC ketika terkena cahaya matahari.
PLTS ini bisa menghasilkan listrik karena dibuat dari bahan semikonduktor fotovoltaik, sehingga sering disebut juga PLTS ini sebagai sistem fotovoltaik atau sistem PV. Bahan fotovoltaik ini terbuat dari material silikon yang sensitif terhadap cahaya. Komponen utama dari sistem PLTS adalah panel surya, inverter, dan combiner box. Prinsip kerja dari PLTS itu sendiri bisa diperhatikan pada gambar berikut. Pertama, matahari itu akan melepaskan energi foton ke bumi. Lalu, kita bisa menangkap energi foton itu menggunakan PLTS ini. Ketika energi foton matahari itu mengenai sel surya, maka akan mengenai pita valensi, sehingga energi foton ini akan menyebabkan elektron itu dapat meloncati band gap hingga berpindah ke conduction band atau pita konduksi. Elektron yang bertumpuk terus-menerus pada pita konduksi akan mengalir ke beban, sehingga akan menimbulkan arus listrik. Elektron yang sudah menumpuk di beban akan kembali ke pita valensi, dan proses ini akan terjadi secara terus-menerus berulang-ulang selama sel surya masih disinari oleh matahari atau masih mendapatkan energi foton. Keuntungan dan kerugian dari PLTS ini sendiri, yaitu keuntungannya adalah sumber energinya yang sangat melimpah, karena di Indonesia sendiri matahari bersinar hampir sepanjang tahun. Kemudian ramah lingkungan karena tidak menghasilkan emisi baik limbah cair maupun limbah radioaktif. Kemudian harga operasi dan perawatan yang relatif murah karena sumber energinya hanya dari matahari saja. Oleh karena itu kita tidak perlu memberikan sumber daya lainnya. Kemudian PLTS ini tidak bergerak sehingga lebih aman dan lebih mudah ditempatkan di rumah. Kemudian dapat diintegrasikan pada bangunan lama ataupun baru karena PLTS ini hanya cukup bisa dipasang di atap saja. Kemudian kerugiannya yaitu sumber energinya itu tersebar. Seperti kita tahu sinar matahari itu memiliki densitas energi yang relatif rendah karena tidak terarah pada satu titik, melainkan tersebar secara merata. Kemudian biaya investasi awalnya yang masih relatif mahal karena produksi dari biaya untuk pemasangan, biaya untuk pengadaan PLTS dan inverter dan combiner box-nya itu sendiri masih mahal. Keluaran energi dari PLTS ini sangat bergantung pada cuaca. Jadi ketika cuaca sedang cerah, maka keluarannya mungkin akan tinggi. Namun ketika cuaca sedang buruk atau mendung atau hujan, keluarannya akan menjadi sangat kecil. Kemudian kurangnya penyimpanan energi yang efisien secara ekonomi, karena untuk menyimpan energi dari matahari, PLTS membutuhkan baterai yang harganya saat ini masih sangat mahal. Kemudian pada sistem PLTS terbagi menjadi dua, yaitu PLTS on-grid dan off-grid. Pada PLTS on-grid, sistem PLTS hanya akan menghasilkan listrik ketika terdapat arus listrik dari grid atau saluran utama atau dari PLN. Kemudian PLTS akan mengirimkan kelebihan produksi listrik yang dihasilkan ke PLN, sehingga memungkinkan proses jual beli atau ekspor impor listrik atau dapat dikreditkan untuk pemakaian listrik selanjutnya. Pada PLTS on-grid ini menggunakan KWH meter jenis Exim, sehingga bisa mendukung proses jual beli listrik tadi. Nah, perangkatnya bisa kita lihat di gambar, yaitu ada dari panel surya, kemudian disambung ke inverter, ke panel distribusi. Yang dari panel distribusi bisa disalurkan ke beban rumah tangga maupun ke KWH Exim, sehingga bisa disalurkan lagi ke jaringan PLN. Kemudian ada PLTS off-grid, yaitu sistem PLTS yang memungkinkan untuk menyimpan listrik dari PLTS dalam baterai untuk digunakan ketika nantinya listrik PLN mati atau digunakan pada daerah tanpa akses listrik PLN. Dalam hal ini, menjadikan PLTS off-grid tidak dapat melakukan proses ekspor impor listrik ke PLN. Perbedaan utamanya dari PLTS on-grid dan off-grid bisa kita lihat adalah dari penggunaan baterai. Karena pada PLTS off-grid tidak tersambung ke grid PLN, sehingga
membutuhkan tempat penyimpanan energi listrik, yaitu menggunakan baterai. Bisa kita lihat di sini komponennya ada dari panel surya ke solar charge controller, kemudian ke baterai, kemudian ke inverter, baru bisa masuk ke rumah. Ini dia perbedaan antara on-grid dan off-grid. Pada PLTS on-grid itu menggunakan kWh meter jenis Exim. PLTS on-grid cocok dipasang di lokasi yang memiliki akses listrik PLN hingga 24 jam. Sehingga PLTS on-grid ini hanya cocok untuk bangunan yang tertarik untuk melakukan efisiensi dan pengurangan biaya listrik bulanan, bukan untuk mempunyai listrik cadangan. Sedangkan pada PLTS off-grid menggunakan baterai dan solar charge controller atau SCC, cocok untuk lokasi yang tidak memiliki sambungan PLN atau memiliki sambungan PLN namun belum berfungsi selama 24 jam, sehingga masih membutuhkan cadangan listrik. Kemudian bisa juga dicocok di lokasi yang menggunakan genset atau sistem pembangkit daya lainnya dan menginginkan bantuan dari energi surya. Dan juga cocok untuk lokasi yang jauh, terpencil, pulau terluar dan kepulauan, perbatasan, pedalaman di hutan, di lautan lepas, maupun lokasi ekstrim lainnya yang tidak memiliki sumber daya listrik mandiri. Nah, ini adalah komponen-komponen dari PLTS. Yang pertama adalah komponen utamanya adalah panel surya, atau sering disebut sebagai modul fotovoltaik. Panel surya inilah yang mengkonversi dari energi matahari, energi sinar matahari menjadi energi listrik. Modul ini terdiri dari beberapa sel fotovoltaik yang terhubung secara seri dan diproduksi menjadi sebuah unit. Bisa kita perhatikan pada bagian kanan itu merupakan bagian-bagian dari dari panel suryanya itu sendiri, yaitu terdiri dari bingkai yang merupakan bagian luar untuk sebagai pelindungnya, ada kaca pelindungnya agar sel fotovoltaik itu tidak terkena air, terkena debu. Kemudian ada enkapsulasi untuk membatasi antara kaca pelindung dengan sel fotovoltaik sehingga sel fotovoltaiknya sendiri tidak rusak akibat tergesek dengan kaca. Kemudian di belakang sel fotovoltaiknya ada bahan enkapsulasinya dan ada lembar insulasi atau backsheet untuk melindungi dari bingkai bagian belakangnya. Kemudian ada kotak junction yang merupakan penghubung antara panel surya dengan kabel sehingga nantinya bisa disalurkan listrik yang dihasilkan panel surya bisa disalurkan. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi panel surya yaitu adalah jumlah panel surya. Kita bisa menghitung jumlah panel surya yang dibutuhkan dalam suatu instalasi pemasangan, yaitu tergantung dari jenis, merek, daya keluaran, dan daya yang dibutuhkan pelanggan. Daya keluaran dari masing-masing panel surya ini nantinya akan tergantung dari jenis dan mereknya. Nah, bisa kita lihat di sini jumlah panel surya bisa kita hitung dengan membagi antara jumlah daya yang ingin dibangkitkan dibagi dengan jumlah daya yang bisa dikeluarkan oleh satu panel surya. Semisal pada instalasi 10.000 kW dengan panel surya dengan keluaran 340 watt, maka akan dibutuhkan 30 unit panel surya. Kemudian faktor berikutnya adalah konfigurasi dari panel surya. Konfigurasi ini digunakan untuk mengatur keluaran dari arus maupun tegangan dari panel surya agar sesuai dengan spesifikasi inverter. Konfigurasi panel surya yang teratur juga membantu perbaikan dan perawatan panel surya di masa depan. Bisa kita lihat di gambar di sebelah kanan, ketika kita ingin mengatur tegangannya, maka kita bisa mengkonfigurasi panel surya menjadi seri. Sedangkan ketika kita ingin mengatur arusnya, ingin menaikkan arusnya, maka kita bisa mengatur panel surya menjadi paralel. Kemudian ada sudut kemiringan dari panel surya, yaitu sudut kemiringan panel surya itu bergantung terhadap sudut azimut atau dikenal juga sebagai sudut arah datangnya sinar matahari. Modul harus diatur menghadap ke arah khatulistiwa sehingga mendapatkan hasil energi yang optimal. Di Indonesia sendiri, karena berada tepat di bawah garis khatulistiwa,
Sudut paling optimal untuk memasang panel surya adalah 0 derajat atau dipasang secara mendatar. Namun, ketika dipasang 0 derajat akan menimbulkan masalah baru, di antaranya ketika hujan, air akan menggenang di atas panel surya, dan debu juga akan menumpuk. Sehingga hal ini akan menurunkan efisiensi dan hal ini akan menghalangi cahaya matahari yang masuk ke sel surya, sehingga akan menurunkan efisiensi dari panel surya itu sendiri. Sehingga disarankan memasang panel surya dengan sudut kemiringan sekitar 10 derajat, sehingga ketika hujan turun, air hujan akan dapat mengalir ke bawah dan bisa sekaligus membersihkan debu yang menempel di atas panel surya. Sudut kemiringan 10 derajat ini juga membantu ke depannya dalam hal perawatan maupun perbaikan di masa depan. Kemudian komponen berikutnya adalah inverter. Inverter merupakan alat yang mampu mengubah arus listrik searah atau DC menjadi arus bolak-balik atau arus AC. Suatu inverter dikatakan efisien dalam mengubah arus AC menjadi arus DC ketika memiliki perbandingan antara arus DC yang masuk dengan arus AC yang keluar tidak lebih dari 1,3. Karena jika lebih dari itu akan dianggap terlalu banyak energi DC yang sia-sia. Inverter juga memiliki efisiensi fabrikasinya yang dapat dilihat pada datasheet yang dirilis oleh pabrik itu sendiri. Berikut ini adalah konfigurasi inverter terhadap panel suryanya. Terdapat 4 konfigurasi yang umum digunakan, yaitu yang pertama adalah multi-string inverter, central inverter, modul inverter, dan string inverter. Pada kasus multi-string inverter dan central inverter, ini memungkinkan dari satu inverter itu bisa memiliki lebih dari satu string, dua atau lebih string dalam satu inverter. Sedangkan pada bagian modul inverter dan string inverter, di mana inverter hanya bisa memiliki satu string saja. Kemudian di dalam inverter sendiri ada yang disebut dengan maximum power point tracking atau MPPT. Ya, MPPT sendiri adalah sebuah sistem elektronik yang harus ada pada sebuah sistem PLTS agar sistem dapat menghasilkan daya yang maksimal. MPPT ini sendiri bukanlah sistem tracking mekanik yang digunakan untuk mengubah posisi panel surya terhadap posisi matahari untuk mendapatkan energi maksimum. Faktor iradians dan suhu dari panel surya sangat menentukan besar energi listrik yang dihasilkan oleh sistem PLTS. Oleh karena itu, MPPT membantu sistem PLTS menghasilkan tegangan sedekat mungkin dengan titik tegangan pada kondisi maksimum power point, atau tegangan V-nya itu akan dihasilkan sedekat mungkin dengan VMPP. Sehingga bila sistem dapat menghasilkan tegangan V yang terdekat pada posisi VMPP, bisa dipastikan arus yang mengalir pada beban R juga sebesar arus pada kondisi maksimum power point atau IMPP. Dengan demikian, sistem PLTS menghasilkan daya paling maksimal. Kemudian komponen berikutnya adalah combiner box, perangkat yang digunakan untuk menghubungkan antara inverter dengan panel utama rumah. Combiner box ini digunakan sebagai perangkat keamanan karena terdiri dari circuit breaker dan juga SPD atau Surge Protection Device. SPD ini merupakan perangkat yang handal untuk melindungi sistem panel surya dari overvoltage atau kelebihan tegangan akibat adanya sambaran petir yang dapat merusak komponen lain apabila tidak diproteksi. Combiner box ini juga membatasi arus dari panel surya dengan memutus arus apabila terjadi kelebihan arus. Bisa kita lihat di sebelah kanan ini ada gambar dari combiner box. Ada 4, yang di sebelah kiri itu 4 unit circuit breaker, sedangkan 4 yang di sebelah kanan itu merupakan 4 unit dari SPD. Ini merupakan konfigurasi combiner box dari rangkaian listrik rumah yang 3 fasa, di mana masing-masing fasanya akan mendapatkan 1 buah circuit breaker dan 1 buah SPD, sedangkan satunya lagi dihubungkan ke panel surya.
Kemudian kita masuk ke instalasinya. Sebuah proyek instalasi PLTS dilakukan atas permintaan pelanggan di rumah di daerah Kemayoran, Jakarta Pusat yang telah berlangganan listrik PLN dengan daya sebesar 10 kVA. Berdasarkan Peraturan Menteri SDM Nomor 49 Tahun 2018, dikatakan pelanggan dapat memasang PLTS dengan daya yang dihasilkan maksimal dengan daya langganannya, sehingga maksimal yang bisa dipasang adalah 10 kWp. Terdapat 3 tahap dalam proses instalasi PLTS, yaitu tahap perencanaan, tahap pemasangan, dan juga tahap pengujian akhir. Pada tahap perencanaan, dilakukan dengan maksud agar tahap pemasangan bisa dilakukan dengan mudah dan PLTS juga menjadi efisien. Tahap perencanaan dilakukan dalam 4 tahap, yaitu penentuan jumlah panel surya, penentuan posisi pemasangan panel surya, penentuan jalur pengkabelan, dan penentuan penempatan inverter dan combiner box. Selanjutnya adalah tahap pertama dari perencanaan, yaitu penentuan jumlah panel surya. Penentuan jumlah panel surya ini didasarkan pada faktor banyaknya daya yang ingin dibangkitkan oleh konsumen dan jenis panel surya yang digunakan. Sebagai contoh seperti pada persamaan sebelumnya, pada permintaan pemasangan panel surya dengan 10 kWp, kita menggunakan panel merek Trina Solar dengan tipe TSM 340P15H, di mana pada tipe ini dapat membangkitkan maksimum daya sebesar 340 Watt. Maka berdasarkan persamaan penentuan jumlah panel surya yang sudah dijelaskan sebelumnya, akan dibutuhkan 30 unit panel surya. Kemudian perencanaan posisi pemasangan panel surya. Faktor penentuan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya jumlah panel surya, luas dan kemiringan atap rumah yang akan dipasang, posisi rumahnya sendiri, arah jatuhnya bayangan pada benda-benda yang ada di sekitar atap yang akan dipasang, keamanan tempat instalasi, dan faktor-faktor lainnya. Pemasangan panel surya diutamakan dipasang pada atap yang menghadap ke arah utara. Karena posisi rumah itu berada di Kemayoran yang kita tahu berada agak sedikit di bawah garis khatulistiwa. Oleh karena itu, sebaiknya arahnya itu diarahkan ke arah utara yang menghadap arah garis khatulistiwa. Namun, apabila pemasangan di atap utara sudah penuh, tidak mencukupi seluruh panel suryanya, maka pemasangan bisa dilakukan pada sisa atap lainnya. Pada hasil survei lapangan, direncanakan memasang 17 panel surya pada atap sisi utara, sedangkan sisa 13 panel suryanya dipasang pada sisi atap selatan. Pemasangan panel surya pada sisi atap timur tidak memungkinkan karena luas atap yang jauh lebih kecil dan area kerja yang tidak memadai atau berbahaya, sehingga tidak memungkinkan dipasang di sisi timur ataupun di sisi barat. Kemudian pada perencanaan berikutnya adalah penentuan jalur pengkabelan. Penentuan ini dilakukan agar kabel yang digunakan lebih efisien, lebih rapi, lebih aman, agar tidak memperpendek masa penggunaan dari perangkat PLTS, kemudian memudahkan pemasangan, memudahkan perawatan, dan juga tidak mengganggu baik dari pandangan maupun dari sisi mobilitas. Penentuan jalur pengkabelan pun dipengaruhi oleh faktor banyaknya kabel yang dibutuhkan dalam proyek instalasi. Jumlah kabel yang dibutuhkan dipengaruhi oleh banyaknya jumlah panel surya, lokasi pemasangan panel surya, konfigurasi dari panel suryanya, maupun dari konfigurasi inverter. Sedangkan dari konfigurasi inverter dipengaruhi oleh banyaknya jumlah inverter dan kapasitas inverter itu sendiri. Pada proyek ini menggunakan inverter tipe Sungrow SG10RT, di mana memiliki 2 buah MPPT, di mana masing-masing MPPT bisa menampung 1 string. Pada proyek ini dibutuhkan penggelaran kabel dari string atap utara ke inverter, dari string atap selatan ke inverter, dan penggelaran untuk membuat string di atap utara dan selatan. Sehingga penggelaran kabel string membutuhkan kabel sepanjang dari atap utara maupun atap selatan maupun antara atap-atap itu sendiri.
Kemudian juga kabel juga dibutuhkan untuk menggelar dari panel surya ke arah inverter. Penggelaran kabel string tadi bisa dipasang pada rel penyangga panel surya. Kemudian perencanaan tahap 4 yaitu adalah penentuan penempatan inverter dan combiner box. Inverter dan combiner box sebaiknya dipasang berdekatan dengan panel utama rumah. Hal ini dilakukan agar konfigurasi antara ketiganya itu menjadi lebih mudah. Selain itu juga penempatan panel utama dekat dengan panel utama memudahkan untuk melakukan perbaikan ataupun perawatan di masa depan. Kemudian setelah perencanaan selesai, kita lanjut ke tahap pemasangan. Tahap pemasangan dilaksanakan harus sesuai dengan rencana yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian setiap rencana pada hasil rancangan harus dipahami terlebih dahulu sebelum pemasangan dilaksanakan. Para teknisi juga harus memahami buku petunjuk pemasangan setiap komponen agar tidak terjadi kesalahan pemasangan alat. Buku petunjuk pemasangan setiap komponen ini biasanya dirilis oleh perusahaan manufakturnya. Kemudian selain itu, para teknisi juga melaksanakan pemasangan harus memahami bahaya-bahaya yang mengancam K3R. Kemudian ini adalah proses memasang rel dan penyangga pada atap, yaitu atap rumah pertama ditandai, kemudian genteng digeser dan dipasang L-hook pada rangka atap dengan bor dan juga mur. Kita bisa lihat di sini gambar yang sebelah kiri ini merupakan L-hook yang sudah dipasang pada rangka atap. Kemudian genteng dipasang kembali pada posisi semula. Namun apabila L-hook ini menghalangi posisi genteng, maka genteng harus dibuat lubang atau dipotong sehingga bisa kembali pas seperti semula. Namun setelah pemotongan ini dikhawatirkan akan masuknya air ketika hujan. Oleh karena itu digunakan penambal berupa pita penambal agar ketika hujan air tidak masuk melalui celah genteng yang dipotong. Kemudian setelah L-hook semua sudah terpasang di tempat yang ditentukan, rel penyangga panel surya dipasang pada L-hook dan diatur agar sesuai dengan posisi yang direncanakan. Rel penyangga juga harus dipastikan terpasang dengan kuat. Kemudian memasang panel surya pada atap. Yang pertama yaitu angkut panel suryanya ke atap secara hati-hati karena panel surya merupakan barang pecah belah. Dan juga panel surya ini memiliki dimensi yang cukup besar. Oleh karena itu pengangkatan harus dilakukan dengan seksama. Pada posisi yang tepat di rel, panel surya harus diposisikan dengan sesuai dengan perencanaan agar efisiensi tempat. Kemudian juga posisikan klem pada ujung dan klem tengah pada posisi yang sudah ditentukan untuk mengikat atau menguatkan posisi dari panel surya di rel. Kemudian lakukan pada semua panel surya yang sudah direncanakan sehingga terpasang dengan benar. Kemudian pada pemasangan berikutnya adalah pemasangan inverter dan combiner box. Bisa kita lihat di sini adalah pasang inverter di dekat panel utama, kemudian combiner box di dekat inverter. Bisa kita lihat di gambar di bawah ini, di mana panel utama, inverter dan combiner box dipasang secara berjajar. Kemudian yang terakhir adalah pemasangan kabel. Yang pertama kita lakukan adalah gelar kabel antara panel surya ke arah inverter. Kemudian sambungkan kabel panel surya dengan kabel-kabel panel surya lainnya sehingga membentuk satu string menggunakan MC4, konektor MC4. Bisa kita lihat pada gambar yang sebelah kanan ini merupakan konektor MC4. Kemudian sambungkan kabel string dengan inverter, sambungkan kabel dari inverter ke combiner box, dan sambungkan kabel dari combiner box ke panel utama rumah. Bisa kita lihat konfigurasi kabelnya pada pada gambar yang paling bawah, di mana kabel dari inverter ini akan masuk terlebih dahulu ke combiner box, lalu dari combiner box baru masuk ke panel utama rumah. Tahap terakhir dari instalasi yaitu adalah pengujian akhir. Pengecekan akhir dan pengujian akhir dalam instalasi PLTS biasa disebut juga sebagai commissioning.
Commissioning ini dilakukan dengan maksud untuk memeriksa kembali seluruh instalasi yang sudah dilakukan di rumah. Apakah instalasi tersebut sudah sesuai standar, semuanya sudah kencang dan semuanya sudah benar. Jika terdapat instalasi yang tidak sesuai standar yang ditetapkan, membahayakan atau tidak berjalan dengan semestinya, maka instalasi akan diperbaiki terlebih dahulu. Commissioning dapat dilakukan jika perangkat net metering atau KWH meter Exim dari PLN sudah dipasang. Parameter-parameter yang diuji atau yang commissioning itu adalah daya yang dihasilkan dari PLTS, sambungan kabel, standar kabel yang digunakan, ketepatan pemasangan panel surya, ketepatan pemasangan kabel, penamaan string, dan lain-lain. Pengujian akhir ini atau commissioning ini merupakan data dari pengujian ini merupakan data rahasia dari perusahaan sehingga tidak dapat ditampilkan pada laporan ini. Kesimpulannya adalah PLTS adalah suatu sistem pembangkit listrik yang menghasilkan listrik arus arah ketika terkena cahaya matahari. Agar PLTS dapat digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, dibutuhkan inverter untuk menyelaraskan arus dari PLTS dengan arus PLN. Kemudian PLTS juga perlu dilengkapi dengan combiner box sebagai perangkat keamanan untuk mencegah kerusakan akibat kelebihan tegangan maupun kelebihan arus. Dalam melaksanakan instalasi PLTS pada rumah pelanggan, dilakukan 3 tahap, yaitu perencanaan, pemasangan, dan pengujian akhir. Tahap perencanaan dilakukan agar memudahkan pemasangan PLTS dan meningkatkan efisiensi. Tahap pemasangan dilakukan sesuai dengan rencana yang sudah dibuat dan dilakukan sesuai standar yang ditetapkan agar PLTS bekerja secara efisien, aman, dan memiliki umur yang panjang. Tahap pengujian akhir dilakukan untuk memeriksa pemasangan yang sudah dilakukan agar sesuai standar dan rencana serta mengukur hasil dari PLTS. Jika ketiga tahapan tersebut sudah dilaksanakan, maka PLTS siap digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Saran dari penulis dalam laporan ini adalah yang pertama, bagi perusahaan menggunakan peralatan-peralatan dan komponen yang memiliki merek dan perusahaan yang mudah dihubungi, sehingga ketika terjadi masalah pada saat pemasangan, maka perusahaan manufaktur bisa segera memberikan bantuan baik berupa teknis maupun penggantian. Kemudian juga gunakan merek komponen secara konsisten agar memudahkan teknisi dalam melakukan pemasangan. Karena setiap merek yang berbeda-beda memiliki karakteristik alat, cara pemasangan maupun spesifikasi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, jika menggunakan merek secara konsisten, maka tentu saja teknisi akan lebih mudah karena sudah mengenal alat tersebut. Saran berikutnya itu adalah untuk para teknisi yang melakukan pemasangan, yaitu pastikan selalu bekerja dengan peralatan keamanan yang memadai, karena bisa dikatakan bahwa lokasi pemasangan PLTS yang berada di atap ini cukup rawan dan sangat berbahaya, terutama berbahaya pada jatuh dari ketinggian. Selanjutnya adalah pastikan selalu cukup minum air, karena bekerja di atap dengan sinar matahari yang cukup terik membuat tubuh mudah dehidrasi yang menyebabkan kehilangan fokus dalam pekerjaan. Ya, itu aja. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi mengenai laporan kerja praktik saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.